Masjidnya biar aja sederhana, tapi masyarakatnya hidup sejahtera dengan adanya masjid. Ternyata uang nggak pernah habis, susah kita itu menghabiskan uang. Hanya orang bodoh yang ngurusi masjid ming diape-ape masjidnya, tonggone ra iso bayar sekolah, tonggone ora duwe beras, tonggone ora duwe paitan arep dodolan. Itu kemplu takmire. Goblok. Bukan seperti itu cara memakmurkan masjid. Hanya orang bodoh yang berpikir seperti dulu membangun candi-candi megah, akhirnya agama ditinggalkan. Ya. Pikirkanlah umatnya itu. Ternyata ketika umat itu kita pikir, umat memikir masjid lebih baik dari kita. Ya, jadi yang dulu sekolah lulus mergo dibiayai masjid, kalau jadi orang ya masjid punya apa saja dia pasti akan terpanggil. Jadi jangan sampai sekali lagi masjid kok mengurusi bangunan, uruslah umatnya dengan sebaik-baiknya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dahat kinurmatan, alhamdulillah, muji syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Kula panjenengan wonten ing kalenggahan wekdal menika saged sami rawuh wonten Masjid Al Barokah saperlu tholabul ilmi. Mugi-mugi dados amal ingkang tinampi wonten ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tema kajian kita malam hari ini adalah manajemen masjid untuk kesejahteraan umat. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan masjid? Di dalam Al-Quran ada 28 ayat tentang masjid, di mana dijelaskan kalau kita baca keseluruhan makna yang ada di dalam Al-Quran itu, masjid itu berasal dari kata sajada yasjudu, sujud, masjid. Sujud itu artinya tunduk, patuh, berserah diri dengan penuh rasa hormat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud masjid adalah tempat kita tunduk, patuh, taat kepada Allah dengan penuh rasa hormat di dalam segala aspek kehidupannya. Ya. Kalau yang sujud itu hanya badannya, raganya, itu namanya sajad. Maka tempatnya bukan masjid, tempatnya disebut sajadah. Ya. Mila Bapak Ibu naik sholat, tempat mensujudkan raga itu namanya sajadah. Tetapi masjid adalah tempat mensujudkan hati, pikiran, perbuatan kita
yaitu untuk tunduk dan patuh kepada Allah dalam segala kehidupan kita. Cara kita di dalam berkeluarga patuh, tunduk pada aturan-aturan Allah. Cara kita bermasyarakat, cara kita berdagang, cara kita memilih pemimpin, itu semuanya harus mengikuti aturan-aturan Allah. Itu namanya sujud. Maka masjid adalah tempat membuat masyarakat itu tunduk, patuh kepada aturan-aturan Allah. Bukan sekedar tempat mensujudkan raganya. Jadi kalau hanya yang sujud badannya atau fisiknya atau raganya, itu namanya bukan masjid, deretan sajadah. Gitu. Karena ya sajadah itu tempat sujudnya raga manusia. Namanya sajad, tempatnya sajadah. Maka memakmurkan masjid adalah membuat masjid itu bisa merubah masyarakat menjadi masyarakat yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau masjid itu hanya digunakan untuk sholat berjamaah, itu bukan masjid, namanya musola, tempat sholat saja, ya. Nah, oleh karenanya kalau kita memakmurkan masjid harus memfungsikan masjid sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memfungsikan masjid. Fungsi masjid yang pertama adalah sebagai pusat ilmu, pusat pengetahuan, pusat pendidikan. Karena dalam Islam itu ilmu didahulukan sebelum amal dan perbuatan. Al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Maka bedanya masjid dan musola adalah di masjid itu harus banyak kegiatan taklim, pengajian, ya, memahami ilmu tentang kehidupan yang mengikuti syariat agama Islam. Jadi di masjid itu harus banyak pengajian-pengajian sehingga orang ngerti caranya berjualan, caranya membeli, caranya hutang, caranya membayar hutang, caranya menikah, caranya berbakti pada orang tua. Jadi seluruh kehidupannya itu didasarkan pada ilmu, di mana ilmu itu bersumber dari Allah yang Maha Alim, sumber ilmu pengetahuan. Karena tidak boleh seseorang beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu, hanya ikut-ikut, itu dilarang di dalam Islam. Dalam surah Al-Isra ayat 36, Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentang. Sekarang saya ngontrak rumah saya, semuanya sudah diambil bank. Ini saya sama istri cuman punya uang 3 juta. Ya sudah, kalau gitu yang 3 juta masukkan kotak infak di situ saja. Lu terus gimana? Sampean itu dikei rezeki okeh, yo rumangsane sing gawe seneng rezeki, dikei sithik rumangsane sing gawe seneng kuwi rezeki. Padahal rezeki itu cuman alat
kebahagiaan yang diberikan Allah mangculke sehingga jenengan ming duwe Gusti Allah. Lah terus pripun? Udah nanti kerja sama saya. Apa? Ngewangi ngurusi masjid, resik-resik masjid ya. Bersihkan karpet, membersihkan kamar mandi. Nah, Masya Allah pelan-pelan ya, ternyata ada lengganan-lengganan yang punya utang nyaur utang ya, kemudian ada yang pesan lagi. Masya Allah sekarang dia punya 3 pabrik baru, konveksinya mereknya Aulia Fashion. Itu 1 bulan penjualan busana muslimnya 100.000 piece. Padahal tahun yang lalu bangkrut habis-habisan. Karena apa? Karena Allah ingin menunjukkan sebetulnya rezeki itu bukan pada apa yang kamu kerjakan, tetapi ya apa yang Allah berikan. Maka sekarang, kemarin saya ke Jambi, tahu nyusul saya ke Jambi ya, saya ada kegiatan di mana kadang tiba-tiba sudah tahu muncul apa, cuma jagani Pak Ustadz perlu dana enggak ini katanya begitu ya. Nah, jadi itu karena Allah sekarang sudah melonggarkan rezekinya ya. Jadi kemarin waktu tanya jawab tentang manajemen masjid, Pak kami pengen tuh melihat masjid Jogokarian, melihat ini. Beliau langsung, sudah berapa orang yang mau berangkat, nanti tiket pesawatnya, hotelnya, mau berapa hari saya tanggung semuanya, selesai ya. Gitu. Dulu ketika saya ngurusi perusahaan dengan serius, perusahaan saya malah bangkrut. Sekarang saya ngurusi masjid, malah perusahaan saya maju. Jadi urusan dunia saya sambi malah diberikan oleh Allah, ketika dunia saya kejar malah raket sekal-sekal gitu ya. Kita kadang-kadang punya niat bekerja itu terlalu sederhana, cuman cukup makan ya, kalau orang Jawa bilang turu anget, nyandang rapet, mangan warai. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke Jogja mungkin bisa, atau bahkan ada yang sudah pernah rawuh di Masjid Suciati Saliman, masjid miniatur, Masjid Nabawi. Masjidnya bagus sekali ya, pintunya saja 9 itu ukuran, bentuk sama kadar emasnya itu sama dengan Masjid Nabawi. Satu pintu itu harganya 1/4 miliar, 9 pintu. Marmernya itu dibeli sama dengan Masjid Nabawi, belinya di Madagaskar sana, 1 meter 7.200.000. Kalau di sini wis sak masjid kebak ya. Yang bangun siapa? Yang bangun namanya Ibu Hajah Suciati Saliman, bakul ayam ya. Ceritanya dulu dia masih jualan ayam 5 ekor, ke pasar Terban. Kalau pagi naik sepeda, nanti boncengannya dikasih bambu, nyandel ke pitik yang sudah disembelih itu. Nanti habis dari pasar Terban mau pulang ke rumahnya di Barek, Jalan Kaliurang itu, mampir sholat asar di Musola Al Hasanah namanya. Sekarang namanya Masjid Al Hasanah. Nah, satu saat dia pulang, masih ada sisa ayam 3 ekor daging ayam yang belum terjual. Mampir sholat, bawa ember isi ayam itu, sama pengurus masjidnya dilarang, Bu, ayamnya taruh di luar, jangan bawa masuk. Nah, sebenarnya sudah ragu-ragu Bu Suci, ya udah taruh di luar, selesai assalamualaikum, assalamualaikum, doa, ayamnya hilang. Kemudian beliau menangis
minta kepada Allah, ya Allah besok kalau engkau jadikan jualan ayam ini sebagai pintu rezekimu, engkau berikan rezeki yang banyak, saya berniat membangun masjid seperti masjid nabimu. Ternyata tahun 2013, jadi kalau kejadian itu tahun 1980-an, tahun 2013 itu beliau satu hari sudah menyembelih 83.000 ekor, ya. Maka dia ingat janjinya, maka dibangunlah masjid seperti Masjid Nabawi. Dikirim orangnya yang ahli gambar, arsitek, tim ke sana motret, ngecek, minta izin ngecek emasnya itu berapa karat, ya, dan lain sebagainya. Ini pokoknya ditiru sama, cuma ukurannya kecil, hanya 2000 meter masjidnya. Kalau Masjid Nabawi kan luas sekali, tapi materialnya sama. Karpetnya yang paling depan tuh sama dengan karpet di Raudhah, dibeli di tempat karpet Raudhah dibuat juga di Turki sana, ya. Pokoknya semuanya dibuat sama. Sound systemnya, tanya ke sana mereknya apa, harganya berapa. Ternyata satu mic ini harganya 80 juta satu mic yang dipakai oleh Imam Masjidil Haram. Ini nek watuk kurung kabeh. Gitu tak? Oh, kata. Itu satu mic itu harganya 80 juta. Sama, semua dibeli. Ya. Setelah itu datang ke Jogarian mencari saya, Pak Ustadz, saya baru selesai bangun masjid, kok masjid saya ini dikelola supaya menjadi masjid yang makmur. Saya belum kenal beliau, orangnya sederhana. Ya saya bilang, ya insya Allah Bu, besok saya tak nengok masjidnya. Paginya saya kaget, saya masjidnya kok bagus banget. Yang bangun, ya alhamdulillah Pak, rezeki saya sekarang ayam saya sudah 83.000 ekor satu hari. Itu di seberang masjidnya itu RPA-nya, kemudian di belakang dia buat pabrik untuk membuat nugget, ya, buat sosis, macam-macam olahan ayam. Karena beliau ini orangnya sederhana, kadang-kadang kalau pagi di subuh nyapu halaman masjid itu ada orang naik mobil atau naik motor berhenti, dia dikasih 10.000 Bu, ya, diterima saja sama beliau. Ya, padahal dia yang bangun masjid itu lebih dari 100 miliar. Omsetnya itu kalau sekarang itu satu hari 150.000 ekor. Setelah masjid selesai itu Allah memberikan rezeki lebih banyak lagi, ya. Sehari itu jualan ayamnya itu sehari itu omsetnya sekitar 6,5 miliar sehari. Tapi beliau masih nyapu dan sering dikasih uang 5.000, 10.000. Setiap subuh yang jamaah subuh dikasih makan prasmanan. Setiap hari kecuali hari Senin dan Kamis. Kalau Senin Kamis disediakan buka puasa, ya. Jumat selesai Jumatan prasmanan 2.000 porsi. Ahad pagi pokoknya makan dikasih semuanya oleh beliau, ya. Sampai sekarang beliau itu sebulan mengeluarkan sekitar 276 juta untuk ngurusin masjidnya itu sebulan. Duitnya pribadi, ya. Nah, bedanya dengan kita apa? Sayangnya saya kenal baru sekarang, artinya ilmunya itu loh, niatnya ya Allah kalau usaha saya itu nanti besar, saya pengen membangun masjid yang bagus seperti Masjid Nabi. Ya Allah ngabulkan lah, kita itu mulai dodolan nyambut gawe, kepengin duwe omah, kepengin duwe mobil, ya cuma dikasih itu saja, ya. Iso nyekolahke anak. Kita ini terlalu sederhana dalam bercita-cita. Allah itu tergantung cita-cita kita. Ana inda dzanni abdi bi. Jadi di sini ilmu itu menjadi penting.
Kemudian ada orang datang lagi nemuin saya di Jogokarian, Pak Ustadz saya dari Gresik, saya mau wakaf tanah di pinggir jalan Dendels 5 hektar. Terus Pak Ustadz saya kasih uang 100 miliar, tolong dibangun masjid Pak Ustadz jadi panitianya, nanti kalau sudah jadi takmirnya. Nah, alhamdulillah Ramadan kemarin sudah kita pergunakan, jamaahnya sudah banyak, beliau saking gembiranya, beliau nambah Pak Ustadz sekarang saya tambah 40 hektar. Dan tahun ini 2020 saya tambah 400 miliar nanti untuk pengembangan masjid, mau buat sekolah, buat apa. Makanya ini nanti saya dari sini langsung ke Gresik karena besok pagi rapat takmir di sana, karena tanggal 28 Maret saya mengumpulkan masjid-masjid se-Asia Tenggara untuk silaturahim di situ. Tanggal 29-nya saya mengundang Pak Yusuf Kalla, Ketua DMI, dan para pengusaha kayak Abu Rizal Bakri, para pengusaha-pengusaha besar yang punya masjid pribadi, saya undang semua. Kita akan membentuk forum owner masjid, maksudnya para pemilik masjid yang dibangun dengan bagus, dengan uangnya pribadi, akan saya buat badan kerjasamanya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu tindak mriki jam pinten wis saking dalem, Bu? Jam berapa? Isya di sini ya. Saya jam 3 malam tadi malam dari rumah ke bandara, terus ke Jakarta. Ya, sampai jam 3 sore saya di Jakarta. Jam 4 saya terbang ke Solo. Dari Solo ke sini nge-map mencari sini dari jam 6 baru ketemu pun kesasar di TK Aba Aisyah itu, masuk ke sana lokasinya di situ kok enggak ada masjidnya. Ternyata maps ya itu lagi terganggu banjir Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa ini di mana-mana lagi tergenang banjir sehingga maps dari Google itu sekarang kacau. Jadi saya itu sudah lewat sini mungkin beberapa kali tadi nih, ya. Nggak ketemu, baru nanya di warung sebelah sana itu, di situ Pak, lah saya sudah lewat beberapa kali tadi, ya. 1 jam lebih saya mencari lokasi di sini nih. Karena biasanya kalau saya di daerah sini kan saya berangkat dari Jogja, ya, lewat itu Juwiring ya, Serenan, ya, lewat ke sini. Nah ini tadi dari arah Solo itu, ya, lewat Solo Baru, begitu masuk jembatan Bacem ini bingung muter saja ini, ya. Masya Allah. Nah, ini nanti begitu rampung pengajian saya langsung ke Gresik, jadi sopir sudah saya suruh standby tadi jemput saya di Bandara Solo, nanti langsung. Karena sekarang ada tol itu, paling 4 jam sudah sampai di Gresik. Karena saya setiap seminggu 2-3 kali itu yang ngurusin masjid di Gresik, nanti 2 kali ngurusin Masjid Suciati karena saya ketua yayasan di sana juga. Sisanya di Masjid Jogokarian. Jadi alhamdulillah, ya. Kita bekerja kepada Allah itu nggak habis-habis pekerjaannya itu, ya. Kembali kepada tadi, memakmurkan masjid, memfungsikan masjid. Masjid itu pusat ilmu. Ternyata saya dapat ilmu ya di masjid, ketemu Bu Suciati, ini ketemu namanya Pak Haji Johar Arifin, ya. Begitu masjid sudah ramai, beliau bilang, Pak Ustadz saya tambah 40 hektar, saya tambah 400 miliar.
Kok semangat sekali Pak sampean? Saya bilang, alhamdulillah, beliau ini punya perusahaan pupuk besar namanya PT Polowijo. Pupuk magnesium terbesar di Asia. Ya. Setelah saya bangun masjid, alhamdulillah keuntungan perusahaan saya meningkat setiap bulan. Pak Amin namanya bendahara kantornya, namanya Pak Amin. Sekarang keuntungan kita nambah berapa per bulan? 50 Pak, 50 apa? 50 miliar. Berarti ya, dulu sebelum bangun masjid dengan setelah masjid, kalau Bu Suciati tadinya 83.000, sekarang menjadi 150.000 ekor sehari. Ya. Kalau Pak Johar Arif ini tiap bulan sekarang keuntungan perusahaannya meningkat 50 miliar. Dan beliau ini sekarang 5 waktu sebelum subuh itu dengan istrinya sudah di masjid, membawa pembantunya, membawa makanan. Jadi kalau ada orang singgah mampir sholat di situ, rombongan bis misalnya gitu, mampir sholat, pulang dikasih box, ada minuman, ada makanan. Nanti yang selesai subuh diajak makan, ya. Karena gembira masjidnya dimakmurkan. Sampai bilang pada saya begini, Pak Ustadz, saya sudah wasiat nanti kekayaan saya yang saya turunkan ke ahli waris saya hanya 30%. Itu ahli waris saya sudah kaya raya itu. Yang 70% saya wariskan untuk masjid. Mau saya bawa ke akhirat. Mana tak kayak anakku kabeh malah orang yang akhirat gitu. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan sekali lagi, beruntunglah kalau orang itu di masjid mendapat banyak ilmu, macam-macam ilmu, termasuk ini tadi. Nah, akhirnya sekarang ini terpaksa saya di Masjid Suciati diminta mendirikan perusahaan. Nah, sekarang saya juga jadi komisaris perusahaan. Ya. Padahal direktur, karyawan itu orang-orang profesional semua. Ya. Ada teman saya dulu, teman kuliah. Jadi dia dulu teman kuliah rajin segera cari kerja, pengen dapat jabatan direktur keuangan. Nah sekarang saya malah jadi atasannya, padahal saya nggak usah cari bekerja. Nah itu sekali lagi ilmu, termasuk ilmu tentang hidup tadi, rezeki itu bukan ya dari sekolah. Ya sering ya karyawannya di Bu Suciati itu karyawannya itu 2.400 orang. Banyak yang sarjana bahkan doktor di bidang peternakan. Saya bilang ini ya, ternyata yang sukses bisnis ternak itu bukan lulusan peternakan, malah cuma lulus SMP. Pegawainya ahli-ahli peternakan ya, gitu. Jadi kemampuan teknik itu kalah sama keberuntungan. Ya, wong bejo ngalahke wong pinter gitu. Ya. Makanya kita harus menjadi orang yang bejo, yang beruntung. Maka seruannya hayya 'alas shalah, untuk apa? Hayya 'alal falah. Ayo jadi orang yang beruntung. Nah, tapi kita ini orang gelem dong golek bejo tadi. Wong nek gelem ditimbali Gusti Allah hayya 'alas shalah terus penuh, Allah akan memberikan kabejan. Al-falah itu adalah keberuntungan, kabejan. Arep dikai bejo do melincur. Hayya 'alas shalah. Kok ndak salat bareng to, Pak? Sesuk ajeng ujian lho sinau.
salat ra marai pinter, ya kono kowe marai pinter ning ora bejo. Maka ya lulus SE ning sulit ekonominya. Nah, titele SE gitu. Orang sarjana ekonomi ning kehidupannya SE sulit ekonominya. Ya, ijazahnya ditawak-tawak kira payu. Ada yang sarjana hukum, titelnya SH, sulit hidupnya. Ada lulusan UIN, SAG, sarjana agak gimana. Soalnya stres untuk gawean, untuk bojo, terus ngelantur pikirannya. Nah, jadi yang namanya keberuntungan bukan dari pendidikan. Keberuntungan itu anugerah dari Allah. Anugerah diberikan Allah kepada mereka yang mau beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Nah, jadi yang beruntung itu orang yang mukmin, bukan orang yang pintar. Ya. Maka di masjid ini adalah upaya kita menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Contohnya nopo yang lain, Profesor Amin Rais niku ahli ilmu politik, guru besar ilmu politik, kalah kali Mbak Mega nek bab rebutan suara. PDI luwih akeh timbang PAN kok. Nah, itu ilmu politiknya kalah sama keberuntungan. Lah kok Mbak Mega bejo sebab putrane Bung Karno. Coba putrane Pak Paijo, ya toh? Megawati Paijo Putri, ngoten kira-kira ya ora akeh sing milih. Nah, jadi putrane Bung Karno itu keberuntungan. Orang yang mandek neng nggone ibune tekan putune Puan Maharani. Mulane ora iso nek ora kampanye ora nggawa gambare Bung Karno gitu. Nah, sing nggawa kabejan niku wong tuane. Nah, maka kita mensyukuri nikmat itu ya. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita dan kepada kita melalui kedua ibu bapak kita. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, ya. An'amta alayya. Ya, Rabbi auzi'ni, ya Allah, bimbinglah aku untuk bisa mensyukuri nikmat karuniamu yang Kau anugerahkan alayya atasku wa ala walidayya yang Kau anugerahkan kepadaku melalui kedua orang tuaku. Mas Anies Baswedan dari Gubernur DKI karena ada nama Baswedan, Mbah ini dulu AR Baswedan pejuang kemerdekaan. Ya, ini Gus Dur dari Presiden, wong bapake Wahid Hasyim itu dulu Menteri Agama, bapak Wahid Hasyim, Hasyim Asy'ari, pendiri agama. Jadi kalau kita ini beruntung, tidak mungkin lepas dari jasa orang tua kita. Wah, iki menganake wong tani kok iso dadi jenderal. Lah wong tuane bendina ndonga. Ya, bukan karena pintere bocah, tapi karena prihatinnya orang tua. Maka dulu para pejuang kemerdekaan itu kalau saling memanggil yang masih muda panggilannya Bung. Bung itu dari kata rebung, bung, empring sing enom. Ya. Semangatnya karena sing tua napa? Bambu. Nggih. Jadi yang tua itu ibaratnya kados empring direwangi wuda sing penting anake brukut. Niku lho Bu, nek empring niku nek tuwa celumpringe nggih itu wis ilang kabeh, dintekke dienggo anak putune sing penting. Nah, orang tua itu hanya berpikir berkorban untuk generasi yang akan datang. Maka simbolnya bambu runcing, mereka mau berjuang supaya generasi penerusnya merdeka, tidak menderita. Maka yang muda-muda, aku ki penerus empring, ya kuwi Bung, gitu. Maka saling memanggil Bung Hatta, Bung Karno, ya. Nah, itu.
Nanti bung ini satu saat akan jadi bambu yang akan berkorban untuk generasi penerus. Itu kalau dalam Islam disebut sebagai hifdzun nasl, menjaga kualitas generasi penerus. Sing penting anak putu kudu luweh mulya timbang sing sepuh. Nah, jadi disinilah salah satu daripada fungsi masjid itu adalah memahami ilmu regenerasi. Nah, makanya sebaiknya di tiap masjid itu harus melibatkan anak-anak, remaja, supaya nanti masjid itu berkesinambungan makmurnya. Maka sekarang Dewan Masjid mengembangkan program masjid ramah anak, karena kadang-kadang sing sepuh-sepuh kuwi ning masjid ana cah cilik ra seneng. Ya. Rame sithik, nek ora iso anteng aja ning masjid. Nggih Mbah, kula tak teng gereja mawon nggih, aman tobat Mbah. Ya. Jadi karena itu masa depan masjid kita itu ada di anak-anak pengajian di masjid itu, anak-anak remaja masjid, ya. Maka seperti saya ini sudah generasi outgoing, generasi yang akan segera pergi. Maka harus menyiapkan penerus yang lebih baik. Saya senang sekali di sini. Ini ada penerus-penerus ini, masih anak-anak ini, calon-calon pemimpin ini. Siapa tahu jadi presiden Indonesia. Ya, teman-temannya sudah tidur. Ya, ini ngaji ya. Jadi masjid harus ramah anak-anak, ramah pemuda, ramah remaja. Insya Allah itu masjid yang punya masa depan. Nek masjid ki sing sepuh-sepuh tok angger subuh niku rame kurwato. Itu sebentar lagi masjid itu sepi. Wong bergantian diumum ke innalillahi. Ya baik, kembali fokus ke materi manajemen. Fungsi keilmuan. Yang kedua fungsi ibadah. Jadi masjid itu harus menjadi pusat ibadah masyarakat, yaitu ibadah-ibadah yang bersifat jama'i hendaknya dikerjakan di masjid. Yaitu apa? Sholat 5 waktu kerjakan di masjid, jangan di rumah. Rasulullah mengatakan khairus sholah minal mar'i fi baitihi illa sholatul maktubah. Ya, sungguh sholat yang paling baik bagi seseorang itu adalah sholat yang dikerjakan di rumahnya sendiri-sendiri. Illa sholatul maktubah, kecuali sholat yang diwajibkan, yaitu sholat 5 waktu. Jadi kalau sholat 5 waktu itu di masjid. Jadi sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat malam itu lebih baik di rumah. Ya, itu. Tapi kalau sholat 5 waktu itu di masjid. Maka Rasulullah mengatakan man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kullu. Barang siapa yang sholat subuh dia mengerjakan dengan sholatnya secara berjamaah di masjid, pahalanya seperti sholat semalam penuh. Nah, ini jenengan nek sholat teng dalem niku ya ganjarane biasa, ning nek subuhane teng masjid niku dihitung sholat sewengi nutup, sama dengan sholat semalam penuh. Man sholat sholatal isya fi jama'atin faka'annama nifsu laila kullu. Kalau sholatnya isya berjamaah di masjid sama dengan separuh malam. Maghrib juga sama, separuh malam. Sholat zuhur di masjid lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Wonten ingkang nate sholat dalu 1000 rakaat?
Nah, nek sholat duhur berjamaah di masjid lebih baik, pahalanya lebih banyak daripada yang mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Ya. Jadi sholat yang diwajibkan berjamaah di masjid. Yang kedua, zakat ya sebaiknya ditunaikan melalui lembaga masjid. Ya. Maka kalau di Jogokarian saya gerakkan zakat tidak hanya dalam pengertian fikih. Oh, dihitung hartanya, dikurangi tanggungan, kewajibannya, hutangnya, nanti sisanya kalau melebihi nisab dan sudah 1 tahun Hijriah, 1 tahun Komariah, dibayar zakatnya 2,5%. Itu zakat secara fikih. Tapi aqimis shalah wa atu zakat, yaitu zakat itu mensucikan jiwa dan harta kita. Jadi kalau sesudah sholat terus bayar zakat, aqimis shalah wa atu zakat. Seberapa ya kita ada kelebihan rezeki, subuhan ya sangu masukkan. Ya, bar sholat duhur zakat, nggak usah dihitung. Maksudnya niat membersihkan harta. Masya Allah di masjid saya itu infak sholat subuh sekarang di Masjid Jogokarian itu sebulan mencapai 100, rata-rata 120-an juta sebulan infak subuh. Ya. Kalau infak Jumat itu hanya 60 juta sebulan karena rata-rata sekali Jumat baru 15 juta ya. Jadi 4 kali Jumat kan 60, tapi subuh kan tiap hari. Ternyata 30 hari bisa 120 juta. Ya. Kemudian Idul Kurban, menyembelih kurban, dikerjakan karena sholatnya juga sholat ya berjamaah. Karena tidak ada sholat sunat berjamaah itu kecuali Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian sebagian ulama menganjurkan juga sholat lail di bulan Ramadan. Ini dikenal kemudian dengan sholat tarawih. Ya, gitu. Itu digerakkan baru pada masa Sayyidina Umar ibnil Khattab. Sebelum Sayyidina Umar, tarawih itu tidak dikerjakan secara berjamaah, tetapi sendiri-sendiri. Itu atas usul sahabat Ali bin Abi Thalib. Tetapi Sayyidina Umar sendiri dia tidak ikut jamaah tarawih, dia memerintahkan seorang sahabat yaitu Abdullah ya bin Ubay ya, itu sahabat Nabi keturunan Yahudi yang suaranya bagus, tapi bukan Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang munafik itu ya. Nah, ini seorang sahabat Yahudi yang bagus, suaranya bagus, suruh menjadi imam. Karena Sayyidina Umar berpendapat, ya ini enggak dituntunkan, tapi ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah katanya gitu ya. Jadi itu. Padahal di dalam dalil dikatakan kullu bid'atin dhalalah. Nah, tapi karena dilihat manfaatnya baik, Sayyidina Umar membolehkan, tapi beliau tetap berprinsip tetap APE sholat dewi. Jadi itu kalau kita lihat sejarah tradisi sholat taraweh berjamaah di masa Nabi nggak ada, tapi Nabi sholat malam di masjid hanya 3 hari, para sahabat makmum ya dibiarkan saja. Jadi Nabi juga tidak melarang orang yang berjamaah. Tapi kira-kira nek taraweh ora jamaah ning masjid ora taraweh gitu ya. Nah, jadi maka Sayyidina Ali mengusulkan hendaknya ini menjadi gerakan. Nah, itu ini ijtihad dasarnya ya. Ijtihad Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian kita di dalam beribadah secara jamaah di masjid itu pasti akan saling bertemu orang-orang yang sehati, seiman, sekeyakinan dengan beragam keadaan
dan nasib masing-masing. Maka yang bernasib lebih baik membantu yang kurang baik, yang beruntung membantu yang belum beruntung. Satu hari ada jamaah saya itu nemui saya di kantor masjid. Ustadz, lapor darurat militer. Loh, kok gawat? Saya bilang, ada apa? Mau ada perang di rumah saya, wong beras habis. Oh, jenengan randuwe beras, padu ro bojone. Nggih, Pak. Lah sampeyan niku nyambut damel napa? Kula sopir taksi, Pak. Sopir taksi niku nek dalane rame, ngomah sepi, Pak. Ning nek dalane sepi, ngomah sing rame. Karena bojone ngomel, mawon niku nek mulih ra nggawa duit itu. Nah, di sopir taksi niku cerita ngoten niku. Pak, sopir taksi itu kalau di jalan rame, rumah sepi. Kalau jalannya sepi, rumah yang rame. Ya, maka terus saya ajak jamaah itu, ayo kita membantu, ada warga kita yang nggak punya beras. Sebaiknya kalau mau menanak nasi, sisihkan segenggam dua genggam. Nanti sambil ke masjid, saya sediakan kotak sodakoh beras. Alhamdulillah, sekarang kami itu tiap bulan bisa menyediakan 9 ton beras bagi warga miskin. Jadi warga miskin sekarang kalau di Jogokarian ada, mereka pegang kartu ATM beras, ini namanya, ini ATM beras Masjid Jogokarian. Jadi kalau nggak punya beras, datang ke masjid, ditempel aja ceklik, keluar berasnya 2,5 kilo. Nah, berasnya tadi ada yang segenggam 2 genggam, tapi ada juga yang sekarung 2 karung. Nah, sekarang masjid punya kas, ayo beli sawah. Ya, 3 bulan yang lalu ada iklan di koran, dijual sawah 5.000 meter. Ya, coba di tuku di daerah Godean sana. Kami datangi, mau kita beli. Terus ketika rembukan harga sudah oke. Terus ini nanti atas nama siapa? Atas nama masjid. Loh, kok masjid beli sawah untuk apa? Nah, saya jelaskan ini untuk membantu warga miskin. Kita itu ingin, ya, warga miskin kita dapat beras yang bagus. Ya, mau tanam padi sendiri kan, ditanamkan jenis padi yang bagus. Beliau itu mengatakan begini, nek ngoten mboten sida kula dol, kula wakaf kemawon. Jadi kita itu bawa uang nggak laku, malah dapat wakaf sawah. Ya. Karena niat kita ingin membeli sawah untuk apa? Untuk memberi bantuan beras bagi warga miskin yang bagus. Jadi saya ingin untuk mendidik pemerintah, karena pemerintah itu nek wong miskin iki dikai sing elek-elek. Raskin kon bayar 10.000 3 kilo berase elek. Nggih mboten? Nah, di masjid enggak boleh berpikir begitu. Muliakanlah orang miskin. Ya, kalau orang miskin tuh dikai beras wis elek, wis ra ono protein, ra ono gisine. Ha sesuk nek anake tambah menurunke kemiskinan lagi. Ya. Nah, ditambah lauknya, kasih abon, kasih nugget. Wis berase ora apik, lawe ming kerupuk. Lah ya padha bae. Ya, jadi kalau orang kaya kan asupannya sudah bagus, jadi cara berpikir pemerintah itu yang keliru harus diperbaiki, diberi contoh oleh masjid. Itu loh. Nek wong melarat entuk kartu sehat, ning obate generik kabeh. Mari ramari 3 dina kon mulih ning rumah sakit. Nah, jadi kita itu orang Islam itu memperhatikan dengan baik. Jadi bukan semata-mata tanggung jawab sosial, ini tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya besok kalau anak-anak di masjid dari kecil ini, besok kalau jadi presiden yang bantu wong miskin, apik wong miskin. Rumah untuk warga miskin bagus, beras untuk warga miskin bagus. Lah wis uripe susah, yang dikonsumsi kurang berkualitas. Lah bagaimana? Kemiskinan menurun, bukan menurun jumlahnya, menurun kepada ahli warisnya nanti. Kita harus memutus mata rantai kemiskinan tadi
dengan memberi asupan yang lebih baik. Jadi cara berpikir itu harus dirubah. Jadi kadang-kadang bantuan itu selalu kualitasnya rendah. Nah, maka kalau kita mengikuti Rasulullah, baru disebut kita berbuat baik kalau kita mampu menginfakkan apa yang kita sukai. Ya, dalam surat Ali Imran 92 Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan tidaklah kalian bisa mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu bisa menginfakkan apa yang kalian sukai. Pernah ada seorang sahabat Nabi meninggal, Nabi takziah. Kemudian istrinya lapor, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami saya itu aneh, ngane-anehi. Saderenge sedo bojo kula niku ngendika, wah umpamane sing anyar, umpamane adoh, umpamane sing apik, itu berulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibisiki oleh malaikat Jibril. Ternyata orang tadi yang mau meninggal ini ketika mau meninggal diperlihatkan pahala amalnya. Ya. Satu hari dia dari pasar membeli kue halwa, roti halwa itu roti yang ada selainya yang enak niku. Kepeduan ibu-ibu yang gendong anaknya, ini anak yatim, ibunya ini janda, bocahe ngele, weruh ana wong nggawa roti enak. Matanya anak ini melihat dengan penuh harap. Sahabat Nabi ini welas, tumbuh rasa kasihnya, mandek, bu, mriki bu, pun niki paron mawon, sing separuh nggih putra jenengan, kula separuh mawon. Begitu mau ajal diperlihatkan pahala ketika memberi roti anak yatim itu, pahalanya luar biasa. Sahabat itu menyesal, seandainya dulu saya berikan seluruhnya, tidak hanya separuh, alangkah untungnya saya. Maka ketika mau mati selalu mengatakan seandainya seluruhnya. Terus satu hari sahabat itu malam-malam ketemu orang gunung, orang Badui di musim dingin, minta dikasih baju. Akhirnya sama sahabat ini dikasihkan, mengajak, memberi pengalaman kepada masyarakat, dimulai dari kegembiraan untuk berjamaah di masjid. Masjid itu harus jadi tempat yang menyenangkan. Maka semboyan masjid kami itu, masjid itu adalah mensolehkan, mencerdaskan, ya, menyenangkan dan mengenyangkan. Karena tugas takmir masjid itu menghilangkan dua ketakutan saja. Maka di akhir ayat innama ya'mur itu walam yakhsha illallah. Apa yang harus dihilangkan rasa takut masyarakat melalui kegiatan masjid? Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dadi wong niku nek ndelok masjid ki ayem, ora bakal kaliren ana masjid. Nah, orang masjid mikirkan mereka yang tidak bisa makan, dapat beras, dapat lauk. Nek karo ngaji ya syukur ora ming arem-arem. Ya, tingkatkan makan. Maka kalau di Masjid Jogokarian publikasinya tidak hanya ustadznya, menunya disebut. Nah, ya, besok ceramah ustadz ini menu tongseng ayam spesial, gitu ya. Nah, karena kadang-kadang gambar menunya lebih menarik dari gambar ustadznya. Ya, ini namanya mengenyangkan, gitu. Nah, apalagi anak-anak muda, cah nom kuwi doyan segor, doyan swara.
Hanya anak-anak muda seneng ke masjid. Kalau pertanyaannya cuma dua. Ya anak-anak muda ditakoni, wis sholat durung, mangkel. Ngaji urung, mangkel. Tapi ditanya, wis maem urung. Oh seneng, dereng Pak. Nah, pertanyaan kedua, arep do maem apa? Oh seneng itu ditanya. Ya. Ini pertanyaan favorit di masjid saya. Ya. Ya. Setiap hari habis subuh itu, habis subuhan apa ini? Sarapan apa? Wah itu sudah pasti nunggu sebelum datang itu masih ditunggu, jadi masih rame. Gitu. Oh bubur, coba nasi kuning, nasi kebuli, nasi jinggo, tiap hari ada makan di masjid itu. Ternyata ya uangnya ada terus, gitu. Ya ada terus. Ya Allah memudahkan itu, Allah memudahkan. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini kan susah untuk yakin. Sepertinya berinfak itu kehilangan. Padahal berinfak itu kita akan mendapat yang lebih banyak. Ya. Jadi ini belajar dari orang-orang yang punya pengalaman tadi. Ilmu di dalam kehidupan. Jangan berinfak setelah kaya. Berinfaklah agar kita menjadi kaya, karena Allah akan memberikan kekayaan kepada orang yang bisa mengelola kekayaannya dengan baik. Kalau Allah belum memberi itu mungkin kita dianggap belum mampu mengelola kekayaan dengan baik. Ya. Dulu tahun 1978 itu Muhammadiyah Jogja membangun gedung STM Muhammadiyah. Waktu itu pengumpulan dana yang isi pengajian Pak R. Fahrudin, Ketua PP Muhammadiyah. Ada orang pakaiannya sederhana, pakai sarung, pakai baju takwa, pecinya sudah lusuh, naik motornya itu motor lama, DKW, Hummel, ya itu buatan Jerman tahun 50-an ya. Nah ketika siapa yang mau beramal, orang ini menyerahkan cek tahun 78 700 juta rupiah. Waktu itu dolar baru 750 rupiah $1. Sekarang $1 14.000 hampir. Dulu hanya 750 rupiah $1. Beliau nyumbang 700 juta waktu itu. Maka saya kebetulan dekat dengan Pak As'ad Umam yang nyusun Iqra itu. Pak As'ad, ayo kita ketemu beliau. Bukan mau minta sumbangan, pengen sinau. Kok ringan orang mengeluarkan dana begitu banyak. Siapa? Ternyata Pak As'ad kenal, masih saudaranya namanya Pak Haji Ismail, itu yang punya toko batik terang bulan di Malioboro, punya pabrik batik besar, tokonya besar, ya. Kalau orang-orang mau cari batik yang bagus, batik-batik halus, ya di toko situ pusatnya. Nah maka Pak As'ad Umam itu nanya, saya nderek nanya pada Mbah Ismail, beliau kalau panggil Mbah Ismail, panjenengan niku kok ngetokke duit sak wonten oke kok ending men, kok begitu ringannya. Jawabannya membuat saya kaget. Apa? Le katanya. Aku ki wong sing seneng banget karo bondo. Saya adalah orang yang sangat mencintai harta. Saking cintanya saya kepada harta, semua mau saya bawa ke akhirat. Maka kalau ada paket-paket titipan saya titipkan ini. Oh, saya titipkan gue bangun sekolah, itu tekan akhirat. Bangun masjid tak titip besok tekan akhirat. Neng dunia melarat wis susah apa meneh neng akhirat melarat. Maka harta saya akan saya bawa sampai ke akhirat. Maka saya titip-titipkan ke panti asuhan, ke sekolahan, ke masjid. Ya. Itu orang yang mencintai harta. Kalau hartanya cuma ditinggal di rekening bank, di sertifikat tanah, ya,
Itu nanti kita mati nggak akan kita bawa, di sana kita nggak ketemu harta kita. Yang menikmati orang lain. Syukur nek anak putune, kadang malah anak sing untuk warisan mati, mantune nggo kawin meneh coba. Ya. Tidak menikmati. Di akhirat nggak bawa hartanya, di dunia hartanya yang menikmati bukan keturunannya, banyak seperti ini. Ya. Ini orang-orang sekarang, kata beliau, tidak mencintai hartanya, hartanya hanya ditinggal di dunia, tidak dibawa sampai ke akhirat. Rugi kita yang bekerja, kita dapat harta, kita tinggalkan, kita tidak membawa apa-apa. Sementara mungkin yang mengelola sesudah saya ini tidak menggunakan dengan baik, iso malah kakang adi pedang-pedangan mergo warisan. Nek ora ana warisane rada rebutan, nek akeh warisane ya ini banyak yang kakak beradik jadi musuhan karena justru banyaknya harta warisan. Jadi masjid itu diupayakan membuat warga sekelilingnya itu mendapat solusi, mendapat pemecahan dari kesulitannya. Jadi jangan duit masjid kok ming dinggo bangun bangunan fisik masjid. Nabi itu tidak perlu membangun masjid bagus-bagus, tapi fungsi terhadap masyarakat itu dirasakan. Niku nek masjidnya apik banget, ning tangga masjid kono ora iso bayar sekolah, niku jenenge dudu masjid, kuwi candi. Sama dengan dulu Wangsa Sanjaya, itu rakyatnya hidup miskin tapi rajanya membangun candi yang megah, Candi Sewu. Sekarang peninggalannya kita kenal Candi Prambanan. Wangsa Sailendra membangun candi yang lebih megah lagi, namanya Borobudur. Ya, uang digunakan hanya untuk bangun tempat ibadah yang megah. Sekarang kalau orang datang ke Indonesia mau melihat tempat ibadah orang Buddha dan Hindu, lihat Candi Prambanan, lihat Candi Borobudur, tapi umatnya sudah nggak ada, sedikit. Nah nanti masjid-masjid itu akan begitu. Kalau takmir masjid duitnya ming dinggo bangun masjid apik-apik, ono bocah yatim ra iso sekolah, ada orang miskin ndak bisa mangan, sing arep nyambut gawe ra ndek modal. Nah, apa yang terjadi? Nanti umatnya habis. Sing keri ming masjite. Ini dulu masjid barokah, dulu. Ya. Sekarang sudah ndak ada umatnya. Jangan sampai begitu. Ya. Lebih baik uang masjid itu digunakan mensejahterakan masyarakat. Nah itu yang kami lakukan di Jogokarian. Maka sangat dikenal Jogokarian itu masjid dengan saldo nol. Ya. Pokoknya kalau ndak punya beras ke masjid. Ya, kasnya masjid ada berapa? Cukupkan. Ya. Yang nggak bisa bayar sekolah tagihannya bawa ke masjid, bayar oleh masjid. Nek perlu masjid saldonya habis, ya, tapi ternyata nggak pernah habis, Pak. Ya. Sekarang ini infak 1 tahun di luar Ramadan itu kira-kira 4,5 miliar. Kalau bulan Ramadan sebulan itu infaknya bisa 5 miliar. Lingentek kangelan, Pak. Kita buka puasa itu menyiapkan 2 tahun ini 3.500 piring setiap sore. Setiap hari. Biaya buka puasa itu 1 miliar lebih kurang. Tapi alhamdulillah itu 10 hari pertama Ramadan sudah masuk 1,6 miliar. Nah, yang 600 juta kita bagi ke masjid-masjid lain supaya menyelenggarakan buka puasa. Ya. H-2 kurang 2 hari Idul Fitri masuk 700 juta untuk infak buka puasa. Menghabiskan 700 juta dalam 2 hari untuk buka puasa itu kesulitan. Kami keliling ke masjid-masjid,
Pak, ini masjid ini adakan buka puasa, ini ada dananya. Wah Pak, di sini susah, paling yang datang cuman 15 orang. Enggak apa-apa, ini gerakkan semuanya. Berapa anggarannya satu porsi? Wah, di sini paling satu porsi 15.000 Pak. Enggak, hari ini kasih 150.000. Prasmanan saenak-enake. Pokoknya ini uangnya dihabiskan. Karena ini amanat untuk buka puasa tahun ini, bukan tahun besok. Ya. Ini belum Ramadan, kita sudah buka rekening untuk buka puasa. Sudah mulai uang masuk. Ya, padahal dulu ketika kita tidak punya program ke masyarakat golek duit ki angel. Tapi begitu kita ini uang habiskan untuk masyarakat, kita sudah memperbaiki 138 rumah warga yang tidak layak, kita perbaiki. Tahun ini 2 rumah masyarakat karena digunakan untuk usaha, rumahnya sempit di pinggir jalan, kita bangun menjadi 2 lantai, menjadi ruko. 1 rumah kami bangun harganya 300 juta. Semuanya uangnya masjid. Bukan pinjaman, berikan dari masjid. Ya. Masjidnya biar aja sederhana, tapi masyarakatnya hidup sejahtera dengan adanya masjid. Ternyata uang nggak pernah habis, susah kita itu menghabiskan uang. Hanya orang bodoh yang ngurusi masjid meng diape-ape masjidnya, tonggone ra iso bayar sekolah, tonggone ora duwe beras, tonggone ra duwe paitan arep dodolan. Itu kemplu takmire, goblok. Bukan seperti itu cara memakmurkan masjid. Hanya orang bodoh yang berpikir seperti dulu membangun candi-candi megah, akhirnya agama ditinggalkan. Ya, pikirkanlah umatnya itu. Ternyata ketika umat itu kita pikir, umat memikir masjid lebih baik dari kita. Ya, jadi yang dulu sekolah lulus mergo dibiayai masjid, kalau jadi orang ya masjid punya apa saja dia pasti akan terpanggil. Jadi jangan sampai sekali lagi masjid kok mengurusi bangunan, uruslah umatnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Insya Allah ya, ini kenyataan di masjid-masjid kami itu seperti Masjid Jogarian, Masjid Suciati, di Masjid di Gresik ini ya, kita nggak susah-susah cari uang karena kita memikirkan umat dan jamaah ini. Kita tidak disuruh memikirkan bangunan masjid. Ning nek takmire niku ngarep ngurusi masjid, mengko anggar wis rampung salat ndang dikunci. Wedi nek cepet rusak. Bengi lampune wis peteng dedet, wedi nek bayar listrike oke. Padahal Nabi itu belum ada listrik. Begitu hijrah ke Madinah, bangun Masjid Kuba, bangun Masjid Nabawi, bangun Masjid Bani Salamah, malam hari itu lampunya terang benderang. Jadi kalau orang datang ke kota Yathrib atau sekarang dikenal Madinah, itu bangunan yang paling terang benderang di malam hari adalah masjid-masjidnya. Saya nggak tahu kalau sekarang ada malam hari masjid gelap terus pintunya dikunci, itu niru masjid mana. Datanglah ke Mekah Madinah sampai hari ini, datanglah. Kalau kita ke Mekah Madinah, bangunan yang paling terang di malam hari adalah masjidnya. Wong dodolan swarga kok peteng dedet. Wong dodol sabun itu Alfamart, Indomaret wani terang benderang. Sing didol ning sabun odol itu, kita ini menawarkan surga kok peteng dedet. Goblok tak miring. Alasannya mengke rekening listrik. Wah, nek mikir ngono aja dadi takmir. Muliakanlah rumah Allah, jadikanlah rumah itu terang. Orang lewat tuh seneng lewat masjid itu, wah padang. Nah, syukur di situ ada anak remaja yang punya kegiatan 24 jam rame. Makanya sampai warung-warung itu buka malam, sampai di depan masjid saya itu sekarang ada yang jual nasi goreng tahajud. Karena apa? Banyak orang yang sudah datang sebelum subuh tahajud di masjid, ngelih.
golek wis ana warunge payu, makanya namanya nasi goreng tahajud. Ya. Itu rame angkringan di depan masjid 24 jam, tidak pernah sepi masjid itu. Ya. Dulu susah cari uang Pak, tapi sekarang ini susah menghabiskan uang justru ketika masjid itu hidup 24 jam. Jadi kadang-kadang ayo makan. Ada pengurus masjid, Pak jangan makan dalam masjid. Kenapa? Mungkin tidak karpetnya reget. Ora sah dadi takmir jenengan. Kalau masjid Joko Karyan prinsipnya nek karpetnya reget dan ganti anyar sing luwih apik. Nah, cara berpikirnya begitu. Yang lawas sumbangke masjid ning ndi liyane. Ya, nek perlu regeti dan ganti meneh. Ya, gitu. Itu cara berpikir orang kaya. Jangan cara berpikir orang miskin. Awal ngurep listrik nggo masjid kowe. Lampu masjid kok mung 10 watt. Bedhe. Ya. Polahe ming 2. Nek Jumatan antri arep pipis nganti tekan komat durung bagian. Krane ming 4, sehingga ada jamaah itu tanya pada saya, Pak Ustadz, kalau sholat Jumat dengan tayamum itu sah atau tidak? Lu kaget saya pertanyaannya. Kok bisa? Iya Pak Ustadz, saya itu singgah di satu masjid besar di tengah kota, ternyata kamar mandinya cuma 2, kerannya cuma 5. Jadi ketika orang dari luar kota jaga ke sholat di situ, antri kamar mandi itu sampai khutbah selesai belum kebagian. Antri wudhu belum kebagian. Imam sudah takbir, belum dapat giliran wudhu. Nek nunggu giliran kok salate wis rampung, ning nek ra nunggu giliran mosok salat ora wudu wis tayamum wae gitu. Lah itu salat sampean bahkan tanpa wudu, tanpa tayamum sah. Ning sing nanggung dosane takmire. Sebenarnya takmirnya memikirkan kalau zamannya banyak ya krane ditambah, kolahe ditambah. Itu pelayanan namanya. Ya. Jadi maka masjid itu mikirkan umatnya, masyarakatnya, jangan hanya mikir bangunannya. Ya masjid sudah cukup dipakai, ya sudah tidak usah megah-megah. Daripada masjidnya megah ning megahi. Akibatnya masjid itu apik sing salat ming 10. Ya. Pernah itu saya ngisi pelatihan ini di Jawa Tengah. Imam Masjid Agung Salatiga itu nanya begini, Pak Ustadz, masjid kami itu baru direnovasi habis 6 miliar, tapi saya prihatin Pak, saya itu kalau subuh yang adzan muadzin saya ngimami cuman berdua, padahal di alun-alun itu sejak sebelum subuh orang pada lari-lari keliling itu ramai sekali. Gimana caranya? Lah sampean mengadan bilang, sampean buka masjid Padang Cepaki Wedan. Silakan kalau mau minum kopi susu, kopi jahe, silakan ke masjid. Menggerak do salat. Okay. Kita melayani, mengajak orang itu dilayani dulu. Ya. Jadi tidak dicegati yang lari-lari. Sampean Islam, salat, sampean salat, malah digebuki wong. Tapi cegat, Pak, ngunjuk riyen Pak, monggo, teng masjid ini wonten ujukan, bajigur, sekoteng, angsle, wah ini monggo, gratis Pak. Waduh, aning, kalau mboten nggo sarung, mboten apa-apa, kalau cepaki sarung, mungkin bareng unjuk, sholat bar subuh nembe badhe jogging. Nah, itu kita itu harus menawarkan sesuatu yang menggembirakan. Basiru wala tunafiru, gembirakan. Jangan dibuat mereka lari ya. Jadi orang datang ke masjid itu harus seneng ya, digawe seneng, ojo digawe senep ya. Selagi teko ning masjid pisanan dengaren ora bali meneh ya. Saya kira ini untuk
materi malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nyuwun pangapunten menawi kula matur kata ingkang kirang menuju prono nggih, kupat lawe santen kata lepat nyuwun pangapunten. Kupat gado-gado menika kathah lepat benjang boten badhe mindho nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.